Influencer. Influencer, betul. Influencer, influenza. Dan juga wanita yang satu ini akan melaksanakan pernikahannya dalam waktu yang tidak lama lagi. Ya, dan juga dia adalah beauty vlogger dan saat ini akan menjadi KOL kita. Persembahan dari Makeover, langsung saja kita panggil Dian Sudiro. Wow, cantik ya. Badannya seperti aku zaman dulu. Sebelum mengenal fast food dan lain sebagainya. Apa kabar Dian? Cek, sehat bang. Sehat ya, Masya Allah makin cantik loh. Tabarakallah. Oh ya Allah. Ya, Dian silakan duduk, nanti kita ngobrol-ngobrol. Dan nanti kita masih menunggu kedatangan dari dokter kita, Dokter Tuti Fajaryanti. Yang sebentar lagi kita akan panggil. Dokter Tuti silakan turun. Dokternya turun dari atas. Kita akan panggil Dokter Tuti, mana Dokter Tuti? Iya, Dokter Tuti Fajaryanti ini adalah lagi konsultasi. Ya, kita ngobrol dulu dong sebelum sama dokternya. Dia, apa kabar dia? Sehat bang. Sehat. Oke, ini aku ngomong dulu sebagai kegiatan sehari-hari apa nih? Lagi sibuk sekarang. Selain itu juga masih Oke, aktif sebagai dokter ternyata dan juga persiapan pernikahan juga masih sibuk sekali. Oke, Mbak Agnes. Iya. Oke, Mbak Agnes. Iya. Hidup ini. Coba. Iya. Mbak Agnes, kalau untuk di Makeover Mbak sebagai posisinya. Oke, jadi tugasnya apa aja? Oke, kita sambut dulu dokter cantik itu Dokter Tuti. Dokter Tuti Fajaryanti, sehat dok ya rasanya ya? Enggak sama dokter cantik rasanya. Iya, oke. Kita kembali. Oke, mungkin kita ngobrol dulu untuk Makeover sendiri. Tadi katanya Mbak ini tugasnya adalah untuk produk awareness orang-orang produknya sendiri. Oke, untuk produk yang Mbak klasifikasikan adalah makeover. Responnya itu sebenarnya kalau bisa diklasifikasikan makeover itu ada klasifikasi guna nggak sih? Atau semua juga bisa? Oke, jadi untuk makeover sendiri itu lebih ke mungkin audiensnya yang lebih ke 18 tahun ke atas gitu Kak. Jadi mulai dari 18 tahun ke atas sampai ke usia yang lebih lanjut. Oke. Betul. Oke, jadi untuk makeover sendiri bisa di teenage atau remaja sampai dengan orang dewasa juga bisa. Ibu dokter cantik apa kabar? Halo Kak, Ya, baik. tadi sempat digadang-gadang ibu dokter cantik ini adalah dari MD Klinik, betul ya? Bertugas di sana. Ini kenalin dulu dong untuk MD Klinik itu adalah klinik yang beralamat di mana, di jalan apa, kemudian mungkin lebih detailnya nanti kita cerita lagi, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dr. Tuti Fajaryanti. Saya dari MD Skin Clinic Palembang. Baiklah, sebelumnya MD Skin Clinic itu ada beberapa macam cabang. Jadi cabang yang utama kita itu ada di Surabaya. Cabang utama adalah di Surabaya. Terus Iya. kemudian ada di Kediri, ada di Semarang, kemudian kalau di Sumatera itu ada di Batam sama di Palembang. Oh, kalau di Batam, di Sumatera itu ada di Batam dan juga di Palembang. Nanti mudah-mudahan akan tersebar di seluruh Indonesia pastinya ya. Ya. Untuk MD Klinik sendiri itu sudah bergerak berapa tahun di dunia klinik kecantikan, Mbak? Oke, jadi kalau untuk MD Klinik Palembang sendiri itu berdiri sejak tahun 2016.
Untuk yang di Palembang tapi Untuk di ya. Palembang sendiri ya? Oke, untuk globalnya mungkin sudah puluhan tahun pastinya ya. Iya. Oke, Mbak Dian, iya. Bicara soal kecantikan itu pasti bicara soal keseharian kamu ya. Oke, ini pasti juga kita yang namanya beauty vlogger atau mungkin content creator itu selain audio orang butuh juga visual. Nah, seberapa penting sih perawatan muka, makeup dan lain sebagainya menurut kamu? Penting banget, tapi selain itu karena kebutuhan kita visual itu kan selalu make up setiap hari, jadi kondisi kulitnya juga mesti dijaga, kayak contohnya dengan skincare, masker dan lain-lain. Dan menurut aku juga kita make up sehari-hari itu bukan karena kita tidak mensyukuri, tapi itu adalah bentuk kita mencintai diri kita sendiri sih. Iya. Self love harus ada dong ya. Betul. Jadi emang dikasih Tuhan udah sempurna, manusia kan paling sempurna dong ya, makhluk paling sempurna. Tapi nggak ada salahnya dibikin lebih sempurna lagi. Dengan cara merawat. Ya karena menurut aku orang tuh lebih appreciate ketika orang tuh melihat outlook dulu. Ketika outlook kita tampil cantik, rapi, kemudian outside kita benar-benar enak dilihat, pasti orang bisa appreciate lebih, ya enggak ya? Oke, nah untuk makeup sendiri, seberapa sering sih kalau misalnya dikaliin 1, 2, 3, 4 bulan atau 5 bulan sekali atau berapa? Ada nggak sih budget khusus terus timing khusus kamu untuk beli makeup? Atau ternyata kalau misalnya lagi ke mall ada yang bagus, main tarik aja atau gimana? Kalau untuk yang pakai sehari-hari itu biasanya karena makeupnya itu awet ya, sekali Iya. beli juga kadang habisnya 3 bulan sampai 6 bulan. Iya. Cuman karena kerjanya juga sebagai beauty influencer pastinya banyak banget dikirimin produk-produk makeup. Iya. Yang paling banyak sih aku punya makeover. Iya, pantes ya. Makanya Oke. hari ini juga pakai semua produk dari makeover. Hari ini pakai untuk daily makeupnya semua produk dari makeover. Makeover. Iya, dari mulai alis, Betul. dari mulai eyeshadow sampai dengan blush on. Dari base makeupnya sampai lipstick lah. Oke, nih banyak yang bilang, kata orang, ya perempuan itu urusan yang paling, kalau cowok kan urusan yang paling banyak budgetnya itu makan. Kalau cewek ini katanya ya, yang paling bikin mahal itu adalah beauty skincare dan juga produk makeup. Untuk mau disanggah nggak nih pernyataan saya? Oke, mungkin bukan lebih ke mahal ya kalau untuk produk makeup, karena makeup itu semuanya ada value-nya tersendiri. Jadi ada rupa, ada harga gitu. Nah, kita kenapa pilih produk-produk yang mungkin agak lebih pricey karena memang kualitasnya juga pasti menjamin gitu sih. Nah, bicara soal pricey untuk produk makeover sendiri itu kira-kira ada di relatif di mana nih Mbak? Low price, middle price atau higher price? Tergantung kalangan yang pakainya sih ya. Iya. Tapi kalau untuk makeover sendiri bisa dikatakan lumayan murah. Jadi lebih ke low price karena kualitasnya juga yang sudah mungkin memang terbukti gitu ya. Dan Oke. sudah banyak dipakai oleh para MUA tentunya. Oke, pasti dong ya. Oke, nah untuk dokter sendiri, pengaplikasian makeup setiap hari tuh dok ya kadang-kadang beresiko dok ya. Kalau tidak diantisipasi dengan makeup remover, rajin-rajin dibersihin. Pernah punya pengalaman nggak dok? Orang yang tadinya relatif mulus kulitnya, tiba-tiba ngadu ke dokter, dokter please ini kenapa mukaku tiba-tiba banyak flek, banyak jerawat. Padahal aku kegiatannya cuma dari sini ke kantor, dari rumah ke kantor kemudian balik lagi ke rumah nggak kena matahari. Mungkin gara-gara apa ya dok gitu. Ada nggak orang yang tadinya mulus gara-gara make upan aja tapi nggak tahu how to treat their face jadinya bermasalah. Banyak nggak dok? Kalau misalnya berdasarkan selama ini kayak berdasarkan pengalaman saya ya, sebenarnya pengaplikasian makeup itu mau apapun itu mereknya atau produknya itu semua bagus gitu. Asalkan kalau misalnya kita rutin pakai makeup, sehari-hari kita pakai makeup, tapi kita dalam pengaplikasian atau sesudah aktivitas itu kita double cleansing, terus kita lebih care, lebih rawat lagi. Tidak langsung misal kita seharian aktivitas langsung kita tidur atau apa gitu, nah itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar cleansing bersih-bersih baru tidur gitu. Jadi istilah before after itu penting ya dok.
Jadi before-nya kita bersih, after-nya juga harus clean lagi. Apalagi kalau sudah sampai di rumah kadang-kadang ada aja yang bikin kita males untuk bersih-bersih muka. Tapi mesti itu dilakukan ya. Karena sebetulnya kalau itu dibiarkan itu bisa timbul flek nggak sih dok? Apa yang bisa ditimbulkan? Kalau misalnya flek itu ya, kan soalnya kalau misalnya flek itu kan banyak macamnya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya flek dari pengaplikasian makeup itu sebenarnya nggak bisa kita pastiin 100% itu penyebabnya gitu. Iya. Jadi kan misalnya flek itu kan dia sun exposure ya. Jadi kalau misalnya pengaplikasian makeup dia benar dia pakai sunblock itu nggak ada masalah sih. Jadi tidak penyebab flek gitu. Oke, sebetulnya ya produk kecantikan dan juga skincare itu sebenarnya back to back. Malah sepengetahuan aku ada produk kecantikan yang ternyata itu harus didahului dengan skincare. Biar lebih nempel, biar lebih bagus pengaplikasiannya. Nah untuk MD Clinic sendiri untuk produk skincare-nya sendiri itu meliputi apa aja sih dok? Oke, kalau misalnya di MD Clinic itu sebenarnya kalau untuk skincare itu lengkap ya, mulai dari cleansing wash, facial wash, terus pelembab, toner, refreshing toner, kemudian krim inti pagi, malam, terus juga sunblock gitu. Oke, pricing nggak? Harganya gimana? Relatif sih, gitu. Relatif bisa, ya? bisa menyesuaikan. Kalau misalnya masih pelajar atau masih mahasiswa itu ada dapat potongan diskon gitu. Oke, baiklah. Ini aku bilang benar banget ya, namanya makeup dengan klinik kecantikan itu 11-12. Ini kalau makeup kan kalau nggak mancung bisa di shading. Kemudian kalau misalnya klinik kecantikan kalau nggak mancung bisa di filler. Oke, nah untuk makeover sendiri setiap tahun setiap tahun kan pasti banyak sekali perubahan, banyak sekali yang namanya tren makeup. Perubahan itu diikutin nggak sih sama makeover atau makeover lebih memilih untuk stuck sama produk-produk lamanya aja? Oke baik, nah tapi kalau dari makeover sendiri ya Kak, sesuai dengan dari misi perusahaan juga bahwa Paragon itu adalah Paragon Technology and Innovation, di mana dari perusahaan tersebut selalu menjunjung untuk selalu berinovasi gitu. Nah jadi setiap tahunnya pun makeover selalu mengeluarkan produk-produk terbaru di mana itu sangat-sangat mengikuti tren makeup yang ada gitu Kak. Jadi pasti apapun trennya kita pasti keluarin produk tersebut gitu. Jadi ada dua hal yang harus garis bawahi kalau Paragon dengan bisnis lainnya yaitu Wardah dan juga makeover ini pasti mengedepankan dua hal. Yang pertama teknologi, yang kedua adalah innovation. Jadi ketika digabungkan maka hadirlah produk-produk yang berkualitas. Oke, kita keluarin satu-satu. Nah, aku mau nanya di sini. Nih, produk-produk yang seperti ini yang biasanya dipakai oleh Dian Sudiro yang mana nih? Aku mau tahu banget. Hari ini aku pakai yang ini. Kenapa pilih itu? Karena dia kayak warnanya itu sunset, jadi aku suka pilihan warnanya. Untuk daily cocok banget. Karena kebetulan tadi pagi aku juga dari event dan eventnya ada tema full color ya. Tadi aku pakai palet yang ini. Gitu. Oke. Terus di sini juga lengkap ya, udah untuk eyeshadow, terus ada untuk highlightnya juga. Sebenarnya ini eyeshadownya yang glitter ya, tapi aku pakaiin untuk highlight di inner corner sama di hidung juga oke. Oke, nih kalau sudah makeup kayak gini, ada nggak yang kamu khususkan gitu kalau bicara soal makeup? Oh ini kayaknya makeup untuk daily, oh ini kayaknya makeup untuk event, oh ini kayaknya makeup untuk apa? Ada nggak? Sebenarnya nggak ada sih, cuman tergantung occasion aja. Kalau misalkan hari ini maunya makeupnya yang bold gitu, pasti pakai yang Royal Rose gitu. Oke, jadi ini produk dari makeover. Iya. Ini teman-teman yang ada di sini dan juga pengunjung setia dari Palembang Indah Mall. Ada Royal Rose dan juga Uptown ada Uptown Bay. Uptown Bay. Oke, Uptown Bay dan juga Royal Rose. Ini lebih bold. Oke. Warnanya juga lebih berani ya. Oke. Warnanya lebih berani dan lebih colorful. Kalau itu lebih kayak earth tone-nya, yeah. Lebih ke warna-warna soft. Oke. Nih, aku mau nanya. Kamu nanya. Aku mau nanya.
ada nggak sih aturan khusus untuk orang, kadang-kadang nih dok ya, orang kalau makeup nggak sadar sama warna kulitnya atau tone kulitnya sendiri. Ada nggak trik and tips untuk orang biar tampil ke depan dengan menggunakan produk dari makeover tapi nggak pack tie, nggak keputihan gitu loh, nggak gimana gitu. Oke. Oke, nah jadi perlu diketahui bahwa sekarang makeover itu sudah mengeluarkan complexion series di mana dia sudah dilengkapi dengan 20 shade. 20 shade, tahu kakak 20 shade? Apa itu? Jadi 20 shade itu adalah warna dari foundation atau bedak atau cushion yang kita miliki itu Cushion. ada 20 warna kak. Oh ada Betul. 20 shade. 20 shade. 20 warna. Betul banget. Oke. Di mana itu memang bisa disesuaikan dengan seluruh warna kulit orang Indonesia. Karena kan Oke. beragam banget gitu kan. Oke. Nih dok, ada nggak nih kalau misalnya kan kita hidup di cuaca yang kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, lebih ke tropical gitulah. Ada nggak sih dok masalah-masalah kulit yang bisa dihasilkan dari cuaca yang begini teriknya? Apa aja dan solusi dari MD Clinic tuh apa? Oke, baik. Kalau misalnya kita tahu sendiri ya, Indonesia ini kan iklimnya tropis gitu ya. Jadi memang kadang dia panas, kadang dingin, yang nggak stabil gitu. Jadi kalau misalnya dirasa untuk menyeimbangkan kulit yang sehat, itu kalau misalnya dia terlalu dry, itu bisa dihidrasi dengan menggunakan skin booster gitu. Terus kalau misalnya untuk warna kulit yang tidak merata, tadi kata kakak yang kalau misalnya mukanya putih, terus ya kayak nggak merata gitu. Iya, kayak nggak merata gitu. Ya, jadi itu bisa dibantu dengan mungkin di boost dari dalam, bisa menggunakan Skin infuse ya? gitu. Oke, skin infuse whitening mungkin ya? Oke, nih kalau misalnya kata orang kalau orang sudah skin infuse whitening, katanya itu bahaya buat ginjal, apa segala macam. Itu mitos atau fakta dok? Ayo Oke. dijawab. Oke, sebenarnya kalau misalnya pasien datang ke klinik MD itu saya anamnesis, saya tanyakan apakah ada riwayat ginjal atau tidak. Terus dia ada riwayat sakit mah akut atau tidak gitu. Kalau misalnya dirasa kayak sakit mahnya tidak akut, tidak lagi kambuh, itu bisa diaturin semisal dosisnya dikurangin atau gimana gitu. Kemudian kalau misalnya untuk penyakit ginjal sih ya kita kan nggak mungkin ya kasih ke skin infuse ke pasien yang Iya. punya sakit ginjal gitu. Jadi dokter Tuti bisa dibilang juga bahwasanya sebelum, makanya paling penting adalah consult atau konsultasi sebelum perawatan. Biar sebelum diinjek pasti akan ditanyain ada efek samping enggak, ada alergi obat atau Iya. enggak, pasti kan akan ditanyain. Maka Iya. dari itu untuk Anda semua yang biasanya pergi ke klinik juga, be honest, harus jujur sama petugas kliniknya. Biar nanti akan disesuaikan dengan keadaan tubuh Anda. Karena tubuh orang berbeda-beda. Iya. Aku gendut kayak gini dok, emah aku parah banget gitu loh. Jadi harus disesuaikan juga ya, treatmentnya berbeda. Oke, ini ngomongin soal treatment. Dari makeover sendiri. Kan biasanya nih ya, biasanya orang itu kepengen cantik. Tapi ada yang cantiknya itu kepengen natural. Ada yang pengen bold, ada yang malah tiap hari bold. Ada yang ini kan kalau ini kan dihususkan ada yang bold, ada yang natural. Ada nggak sih satu palet yang bisa ada boldnya, produknya itu bisa untuk softnya juga? Ada. Apa nama produknya? Oke, ada banget Kak. Jadi untuk tampilan bold itu kan lebih ke mata ya. Iya. Nah disitulah kita keluarkan dua warna ini tadi Kak. Karena di dalam satu palet ini kan dia sudah ada 12 warna ya. 12 warna. Betul, jadi mulai dari warna yang paling soft Iya. sampai ke warna yang bold pun dia ada gitu. Oke. Jadi nggak perlu banyak-banyak produk untuk menghasilkan makeup yang natural atau yang bold. Karena dalam satu palet ini aja udah cukup gitu Kak. Iya. Oke. Nih, kalau bicara soal makeup sehari-hari Dian. Kalau bicara soal makeup sehari-hari pastinya Dian lebih memilih makeup yang soft aja gitu ya. Makeup yang soft aja. Kira-kira ada nggak nih apa saran-saran untuk semua pengunjung dari Palembang Indah Mall, kira-kira tips-tips dari Dian sendiri based on personal experience-nya kamu, cara memilih makeup yang benar tuh seperti apa sih Dian?
semua makeup itu menurut aku bagus, tergantung kondisi kulitnya aja. Misalkan kondisi kulit kita itu kering, jangan memilih makeup yang matte ya. Bisa diatasi dengan makeup yang dewy gitu ya. Atau enggak, muka yang kering itu diatasi dulu dengan skincare supaya terhidrasi, baru kalau mau pakai yang matte juga boleh. Jadi kombinasi itu harus diperhatiin juga antara skincare dan juga makeup. Dan sebelum makeup itu pastikan dulu harus skincarean karena itu fungsinya juga banyak banget. Yang pertama adalah makeupnya lebih menempel, terus hasilnya juga lebih natural, lebih flawless dan lain-lain. Terus kalau memilih makeup yang bagus atau enggak itu biasanya aku ya dari review teman-teman, terus juga dari kita kan kalau datang ke tempat makeup itu pasti kita try on ya, kita coba-coba dulu. Kalau warnanya itu udah dirasa cocok sama undertone kita. Kalau misalnya nggak tahu soal undertone kayak aku juga kurang ya. Jadi bisa ditanyain langsung ke store-nya Makeover itu di sana tuh banyak mbak-mbak beautician-nya yang kalau ditanya tuh pasti dikasih tahu dari A nyampe Z. Kalian bisa langsung tanya aja undertone kalian itu apa, terus warna atau shade yang cocok sama kulit kalian itu apa gitu sih. Oke, kalau begitu mbaknya sendiri, kalau sudah orang misalnya nih ya cari makeup, terus kira-kira kadang-kadang dia bersikeras untuk cari makeup yang warnanya itu bahkan satu ton lebih atas dari warna kulitnya, sehingga mengakibatkan agak sedikit gak enak ngelihatnya gitu ya. Kira-kira untuk beautician-nya sendiri yang standby di situ akan menyarankan atau gimana sih Mbak? Baik, tentunya ya kayak pasti akan disarankan. Ya. Jadi untuk menentukan warna shade yang tepat untuk kita sendiri itu disesuaikan dengan undertone dan skin tone yang kita miliki. Iya. Gitu. Nah, jadi untuk undertone sendiri itu adalah gen dari dalam diri kita ya, yang itu bawaan gen. Jadi dia nggak akan pernah berubah. Itu untuk undertone. Dia jadi ada 3 jenis ya, ada yang cool, warm, dan ada yang netral. Oke, Gitu. ada 3 jenis. Ada 3 jenis untuk undertone, dan kemudian untuk menentukan warna yang tepat, barulah kita tentukan dengan skin tone-nya. Oke. Nah, sedangkan skin tone ini adalah bagian dari kulit yang bisa berubah sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari, gitu Kak. Jadi kalau misalnya kita di luar ruangan, pasti mungkin warna kulit kita tuh agak sedikit lebih gelap, tapi untuk yang terbiasa di dalam ruangan pasti warna kulitnya tuh pasti lebih cerah gitu sih. Oke, jadi ada 3 jenis ya, jadi diingat. Jadi kalau misalnya belanja ke booth dari Makeover, ada beautician-nya di situ, langsung ditanyain kira-kira secara lengkap. Kalau kulit seperti aku yang pasnya gimana. Nih dok, ini mitos atau fakta lagi dok? Ya. Katanya orang itu mukanya bisa putih, tergantung sama underarmnya dia. Kalau underarmnya dia, seputih-putih underarmnya dia itu yang bisa didapetin gitu loh. Oke, Bener gak sih? Maksudnya armpit ya? Oh, siku ya? Bukan siku, tapi ini. Oh, iya, Ini elbow, ini underarm. Hampir ya? Iya, iya. Iya, oke. Katanya kalau misalnya ininya putihnya segitu, ya segitu juga mukanya bisa diputihin. Atau gimana dok? Oke, kalau misalnya berdasarkan ilmu kedokterannya ya, kalau misalnya di Indonesia atau berdasarkan kayak ilmu kedokterannya itu skin type kita kan ada macamnya, ada 6 gitu. Yes. Ada skin type 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 gitu. Jadi kalau misalnya tentang kulit kita yang maksimalnya sampai ke underarm gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu mitos ya. Mitos ya? Ya, karena memang pada dasarnya untuk kulit tipe Indonesia itu berada di urutan tipe 4 gitu, 3, 4 gitu. Tapi yang enggak yang black banget gitu, maksudnya memang sudah alami. Middle ya? Ya, middle gitu. Oke, ini kita ngomongin soal makeup trend dan juga makeup treatment. Makeup trend dan juga trend treatment. Oke, yang lagi trend sekarang katanya ada istilah injectable treatment. Itu seperti apa sih dok? Di MD ada nggak produknya? Oke, kalau misalnya di MD sendiri itu injectable skincare ya, itu banyak digunakan ketika kita sudah menggunakan produk skincare yang sudah kita pakai apply setiap hari. Aplikasikan apply di muka, iya. Tapi ada yang injectable juga yang disuntik. Iya, jadi maksudnya hasilnya itu lebih maksimal dibandingin yang dioles-oles aja gitu. Iya. Atau kan kulit kita ini kan bisa jenuh ya, jadi kalau misalnya tidak di treatment, tidak di peeling, tidak diapa-apain gitu bisa jenuh, jadi akan lebih maksimal lagi itu menggunakan injectable skincare, jadi disuntik. Nah itu sekarang kelihatan yang lagi, hasilnya semakin lama semakin kelihatan atau malah semakin lama semakin nggak kelihatan? Kalau injectable
skincare-nya tadi. Makin lama makin kelihatan kali ya. Iya. Oke. Karena dia berdasarkan dosis juga, jadi di follow up 1 bulan, 2 bulan gitu. Ada promo nggak? Jangan dijawab dulu. Kita ke situ dulu. Untuk makeover tren 2023, boleh nggak di-share ke teman-teman yang ada di sini? Oke, jadi untuk tren 2023 sendiri kita lebih ke euforia gitu Kak. Kalau dari makeover Euforia? sendiri, betul. Hahaha gitu ya. Karena udah bebas dari COVID, jadi kita euforia. Ya. Oke, terus? Oke, jadi makeup itu tidak harus apa ya, berpacu pada satu titik aja. Oke. Jadi kita bisa bereksplor sesuai dengan apa yang kita ingin ekspresikan gitu. Jadi Oke. bahkan makeover pun mengeluarkan produk baru juga Kak dari Euphoria series. Ya. Nah, di mana ini adalah warna produk dengan warna-warna yang tren banget di 2023. Jadi ada peach look dan ada pink looknya juga. Oke, Gitu. oke. Ada pink dan peach look. Oke, saat ini Euphoria yang digadang-gadang, ini dua warna ini akan menjadi warna favorit ya. Oke, Dian, untuk Dian sendiri, kira-kira bisa nggak dikasih masukan ke teman-teman yang ada di sini sebelum memilih sebuah produk, apa yang harus dilihat Dian? Apakah harganya dulu, cocoknya dulu, atau mungkin punya pertimbangan lain? Kalau Dian sendiri gimana? Pasti disesuaikan sama budgetnya dulu. Iya. Budget kita berapa? Jangan kita menyanggupi apa yang kita tidak sanggupi gitu Iya. ya. Kalau budget Jangan sampai BPJS ya. Betul. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Budget kan? pas-pasan jiwa sosialita. Nah, yang pasti budgetnya dulu kalau kita mau mengeluarkan cost untuk make up rate-nya itu mungkin di 100.000 sampai 300 ribuan. Iya. Bisa pilih makeover karena Bisa pilih rate-nya itu makeover. segitu. Bahkan ada yang under 100 ribuan. Wow. Kayak lipstick dan lain-lain ya. Itu ada yang di bawah 100 ribuan gitu. Jadi ini satu makeup yang kelasnya internasional dengan harga yang masih sangat affordable, yang mungkin sangguplah dibeli oleh teman-teman mahasiswi maksudnya. Kalau mahasiswa banji dong. Ya, oke, dokter. Nih kita kembali lagi pertanyaan aku yang tadi. Ada nggak nih promo spesial? Kan biasanya di setiap mall, contohnya di PIM, setiap year end selalu semua butiknya itu menghadirkan diskon besar-besaran. Nah, untuk MD Clinic sendiri, ada nggak nih year end sale untuk treatment dan juga skincare-nya? Kalau untuk year end sale sih kemarin kita paling maksimal itu di tanggal 20, jadi sudah berakhir. Sudah berakhir. Ya, tapi masih ada happy hour, jadi datang jam 9, transaksi di atas jam 9 sampai jam 1 siang gitu. Jadi Setiap hari ya? Ya, setiap Dari hari. jam 9 sampai dengan jam 1 siang ada yang namanya happy hour. Jadi bukan cuma karaoke aja dong ya, Iya, yang ada happy hour. ada happy MD hour. Clinic juga ada happy hour. Tapi Oke. kalau untuk treatmentnya itu hanya untuk facial peeling ya. Kalau untuk skin booster sih belum ada. Gitu. Oke. Karena skin booster itu kita import dari Italia, jadi barangnya itu langka. Oke, jadi selected item ya, selected item. Oke, Mbak, kira-kira ada nggak nih yang ingin dipesankan untuk semua yang suka dengan produk-produk kecantikan? Apa nih yang perlu dilakukan oleh mereka sebelum mereka nge-treat wajah mereka dengan produk kecantikan? Oke, yang jelas mungkin teman-teman bisa mencoba dulu ya. Mencoba dulu produk makeup yang akan digunakan. Karena kalau kita belum coba, pasti kita nggak tahu nih cocok atau Ya. enggaknya dengan diri kita. Oke. Gitu. Oke, nih untuk produk makeover sendiri kan biasanya sekarang ini sudah zamannya orang tuh jualan bukan cuma direct selling, tapi juga melalui e-commerce. Nah untuk makeover sendiri ada nggak nih perjualan melalui e-commerce? Ada. Atau tentunya melalui ada. linknya tersendiri? Kalau untuk link belum ada sih, tapi kalau untuk e-commerce-nya dia di Shopee itu sudah banyak Oke. banget. Di Shopee, Lazada, di Tokopedia juga ada gitu. Jadi bahkan kalau misalnya teman-teman nih bingung, misalnya takut nyampenya lama ya, Ya. nah bisa banget nih langsung aja ke PIM, karena di PIM kita ada beberapa ini kita juga. Ada beberapa counter juga? Iya betul. Oke. Jadi bisa langsung di chat aja nanti di Instagramnya. Oke, Mbak atau Dokter Tuti mungkin ada yang ingin dipesankan untuk semua biar nggak salah kejadian, memilih klinik yang salah atau mungkin memilih treatment yang salah. Apa sih yang harus dilakukan oleh cewek-cewek di Kota Palembang, Mbak?
Oke, jadi pesan dan kesan dari saya ketika kita memilih skincare itu harus tepat jenis kulitnya. Yes. Kemudian kalau misalnya kita melakukan skin booster ya terutama ya. Tadi Iya. yang saya sampaikan tentang skin booster itu kalau di MD ada Nucleophil, Denasalmon, ada Prof Hilo, sama satu lagi ada Jalupro. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita melakukan skin booster itu tentunya yang sudah terregister gitu. Jadi sudah jelas sebelum tindakan kita tunjukkan barcode-nya. Jadi itu barang-barang benar terjamin original gitu. Oke, Dian Sudiro, saya yakin Anda menikah nanti muka Anda akan penuh dihiasi oleh produk-produk dari Makeover. Betul sekali. Oke, intinya aku pengen ngucapin selamat, semoga lancar Terima luncur ya kasih, Dian ya amin. untuk bulan depan. Terima kasih. Mbak juga thank you for coming sekali lagi. Sama-sama. Thank you sudah memberikan kita knowledge seputar Makeover dan juga produk-produk dari Makeover, dan juga Dokter Tuti, thank you sudah memberikan kita semua informasi mengenai MD Clinic dan juga produk-produk unggulan dari MD Clinic. Salam sehat untuk Anda bertiga dari saya. Pastinya sekali lagi thank you untuk Prime Arebi untuk talk show-nya kali ini. Dan hari ini sekali lagi Bapak Ibu, kita ingatkan untuk Anda semua yang saat ini sedang berjalan-jalan, ada logam mulia menanti Anda, ada grand prize, motor listrik menanti Anda, syaratnya gampang, tinggal lakukan saja transaksi ke semua stand dan booth dari perumahan terpilih, dari hunian terpilih yang kami hadirkan bersama developer terpilih juga. Dapatkan juga diskon menarik, baik berupa cashback dan juga tentunya penawaran-penawaran menarik lainnya, yaitu unit-unit terpilih dengan hadiah-hadiah langsung terpilih. Tentunya hanya bersama event kali ini yang diinisiasi oleh teman-teman dari Income Realty dan juga DPD Arebi Sumsel. Bersama Prime Arebi Expo 2022, saya Arim Marzuki. Nanti kita akan kembali lagi untuk sesi berikutnya. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. DJ. Ada enggak DJ? Kata. Tuh, ada musik DJ.